Halo mas guys, Bapak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Dalam video ini kita akan mempelajari pertidaksamaan kuadrat, khususnya menentukan daerah himpunan PTKDV atau pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 9 SMP ya. Tapi di situ materinya adalah persamaan dan fungsi kuadrat ya. Yang membedakan adalah tanda pertidaksamaannya ya. Kalau di SMP hanya menggunakan sama dengan, tetapi kalau di SMA ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Nah, cara menyelesaikannya hampir sama ya. Pertama ya, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan, kita ubah dulu menjadi persamaan ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu x atau tipot ya, tipot dengan sumbu x. Nah, kalau kita akan mencari tipot dengan sumbu x, maka nilai y-nya kita nolkan. Y-nya sama dengan 0. Maka fungsinya menjadi persamaan ya. X kuadrat min 5x plus 6. Nah, ini sama dengan 0 karena y-nya saya pindah ke ruas kanan. Tidak masalah ya. Ini untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan. Berikutnya adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. Ya, ingat pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini gimana? X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan berapa? 3. Nah, dengan demikian koordinat titik potong ya, koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah berapa? 2,0 dan 3,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, langkah kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y. Nah, kebalikannya ya. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, kita hanya fokus pada konstanta ya, konstanta di sini. Maka Y sama dengan X-nya kan 0 ya. Jadi 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6. Maka sama dengan 6. Dengan demikian titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,6. Nah, jadi kita dapatkan tadi titik potong dengan sumbu X, ini titik potong dengan sumbu Y. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah menentukan apa? Titik puncak ya, titik puncak. Nah, titik puncak ini ada XP, YP. Jadi X puncak dan Y puncak. Untuk X puncaknya ini adalah negatif B per 2A, di mana A, B, dan C-nya, nanti kalau ada C, ini dari sini. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan gini ya, Y sama dengan, ya, kalau persamaan ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi A, B, C-nya kita dapat dari sini. Nah, kalau kita lihat soal ini, berarti nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 5, dan nilai C-nya sama dengan 6, gitu kan? Ini nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk rumus X puncak berarti berapa? Nilai B-nya kita masukkan negatif min 5 ini ya. Terus 2 kali A-nya 1 sama dengan negatifkan lagi, jadinya positif 5 per 2, gitu ya. Kemudian untuk Y puncak itu F dalam kurung XP. Jadi tinggal kita substitusikan nilai X puncak ke dalam
fungsi. Ini berarti kita masukkan X kuadrat. Nah, ini min 5X plus 6 dengan nilai X-nya kita gantikan dengan 5/2. Jadinya 5/2 kuadrat dikurangi 5 kali 5/2 ditambah 6 ya. Nah, setelah itu kita hitung 5/2 dikuadratkan jadinya 25/4 dikurangi 25/2 ditambah 6 sama dengan 25. Ini samakan dulu penyebutnya, jadinya 25/4 dikurangi ya, samakan penyebut, jadinya berapa? 50/4 ditambah 24/4 sama dengan 24 tambah 25 49. 49 kurang 50 negatif 1/4, sehingga titik puncaknya adalah 5/2, negatif 1/4. Ya, data-data tadi sudah saya salin di sini mas guys ya. Ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Nah, sekarang akan kita gambarkan dalam bidang kartesius ya. Nih, saya buat sumbu Y-nya. Kemudian saya akan buat sumbu X. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, mas guys. Ya, sekarang kita masukkan titik-titik yang sudah kita dapatkan ini. Yang pertama 2,0, berarti di sini ya. Ini 2,0. Kemudian ini 3,0 di sini. Ya, ini pusat koordinat 0,0 ya. Kemudian ada 0,6, ini titik potong dengan sumbu Y. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 6. Kemudian ada titik puncak 5/2, min 1/4. 5/2 itu berarti kan 2,5 ya. Berarti di sini 2,5. Nah, min 1/4-nya kira-kira di sini. Ya, min 1/4 ini kira-kira di ini, saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini. Nah, ini di tengah-tengah sini. Kira-kira di sini. Nah, setelah itu kita butuh satu titik bantu ya. Kita butuh satu titik bantu. Perhatikan ya, jarak antara ini berapa ini? 5/2 ke sini kan 2,5 ya. Nah, berarti jaraknya ke kanan juga harus 2,5 karena kurva persamaan ataupun pertidaksamaan kuadrat itu selalu simetris. Berarti kita tambah lagi 2, 1, 2. Berarti 3, 4, 5 ya. 5 di sini. Nah, 5 ini kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas ke titik ini. Y sama dengan 6. Nah, di sini. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian nanti kita akan menarik ini titik-titik ini menjadi sebuah kurva. Ya, ini bawah, naik ke atas lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengujikan ya, mengujikan titik yang terletak di luar kurva ya, yaitu 0,0. Kenapa kita ambil 0,0 sebagai uji titiknya? Karena 0,0 itu yang paling gampang kita ujikan. Tadi soalnya gimana? Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 ya. Nah, ini ya, oh ya, saya lupa. Untuk tanda pertidaksamaan yang ada sama dengan kayak gini, ini kurvanya berarti penuh kayak gini mas guys. Ya, tetapi yang tanpa nanti, yang tanpa sama dengan nanti garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita akan ujikan uji titik yaitu 0,0. Ya, kita masukkan 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6. Ya, jadinya 0 lebih dari sama dengan 0 kurangi 0 tambah 6, 6. Coba perhatikan pernyataan ini ya, 0 lebih dari sama dengan 6. Benar atau salah? Salah ya, harusnya 0 kan kurang dari sama dengan 6. Berarti 0 ini bukan penyelesaian atau bukan DHP. Sedangkan 0 ini adalah mewakili daerah di luar kurva. Sehingga daerah di luar kurva ini bukan penyelesaian. Terus yang penyelesaian yang mana? Yang penyelesaian adalah yang di dalam kurva ini. Ini saya arsir.
Ini adalah penyelesaiannya atau DHP-nya Mas guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kita tulis DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu Mas guys. Contoh soal yang kedua nih Mas guys, tentukan daerah penyelesaian dari Y kurang dari 4 kurangi X kuadrat. Nah, seperti teknik atau cara penyelesaian sebelumnya, yang pertama kita ubah dulu menjadi persamaan. Y sama dengan 4 kurangi X kuadrat. Nah, berikutnya kita akan cari tipot dengan sumbu X ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, kita ubah menjadi 4 kurangi X kuadrat sama dengan 0 ya. Saya ubah, saya balik. Ini berarti min X kuadrat sama dengan 4-nya pindah. Ini dengan cara pindah ruas ya, kalau menggunakan pemfaktoran juga bisa sebenarnya. Berikutnya berarti X kuadrat sama dengan 4. Nah, X-nya sendiri sama dengan plus minus akar 4 sama dengan 2 atau negatif 2. Nah, dari sini kita dapatkan titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 atau berapa? Negatif 2,0 ya. Nah, yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat sama dengan 4 kurangi 0 kuadrat sama dengan 4. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4 ya. Ini ya tadi yang pertama, titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Berikutnya yang ketiga adalah apa? Titik puncak ya, titik puncak. Titik puncak itu rumusnya XP sama dengan min B per 2A ya. Kalau di sini B-nya nggak ada. B itu adalah koefisien dari variabel X. Di sini kan nggak ada variabel X. Maka B-nya nilainya 0. Dibagi 2 kali A. Di sini A-nya adalah koefisien X kuadrat. Ini koefisiennya negatif 1. Nah, kalau pembilangnya udah 0 dibagi dengan bilangan selain 0 ya hasilnya 0 ya. Kemudian YP-nya atau Y puncaknya adalah F dalam kurung XP ya. Jadi nilai XP ini kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 4 min X kuadrat ya. Berarti sama dengan 4 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 4. Kita dapatkan koordinat titik puncaknya adalah 0,4 ya. Sudah ya. Ya, tadi titik potong sumbu X-nya berapa? 2,0 dan negatif 2,0 ya. Kemudian tipot dengan sumbu Y berapa? 0,4. Kemudian titik puncaknya juga sama. Titik puncak sama 0,4. Nah, dari data ini kita akan konversi menjadi grafik. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Nah, ini kita masukkan titik-titik ini ke dalam grafik ya. Pusat koordinatnya ini 0,0, 2,0 di mana? Nah, di sini. 2,0, kemudian min 2,0 letaknya di sebelah sini. Nah, setelah itu titik potong dengan sumbu Y ya, berarti 1 2 3 4 di sini 0,4. Kemudian titik puncaknya juga sama 0,4 di sini. Nah, kalau seperti ini kan sudah simetris ya. Artinya kita tidak perlu menentukan titik bantu ya, karena ini sudah simetris. Tinggal kita gambarkan sketsanya dari bawah ya, terus ke atas, balik lagi ke bawah lagi. Nah, kurang lebih seperti ini sketsanya. Nah, berikutnya kita cek ya dengan soalnya Y kurang dari 4 min X kuadrat. Itu kan? Nah, Y kurang dari 4 min X kuadrat ini
memiliki tanda pertidaksamaan ya kurang dari. Berarti grafiknya atau kurvanya ini terputus-putus ya, terputus-putus gini. Kalau soal nomor 1 kan penuh karena tandanya ada sama dengan, ini pertidaksamaannya ada sama dengan. Kalau ini kan tanpa sama dengan. Nah, kemudian untuk mengarsirnya gimana? Kita ujikan apa? Uji titik ya, ujikan titik 0,0. Nah, masuk ke sini ya. Berarti 0 kurang dari 4 kurangi 0 kuadrat. 0 kurang dari 4. Benar atau salah? Benar kan? 0 kurang dari 4. Berarti 0 di sini merupakan penyelesaian. Dan arsirannya, nah berarti di tengah-tengah sini. Ini arsirannya. Nah, ini semuanya ya. Nah, kita tulis DHP. Nah, seperti ini mas guys, mbak guys. Nah, sekarang seperti biasa, silahkan yang pingin mencoba tugas mandiri silahkan tentukan DHP dari Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kalau mengalami kesulitan silahkan bisa diskusi ya di kolom komentar di bawah video ini, atau gabung ke channel Telegram ya di Nugas Telegram. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.